Begitu pertandingan selesai, semua orang siap selebrasi. Semua, kecuali Megawati Hangestri. Kalau pemain lain biasanya lari sambil teriak, Mega justru jalan pelan. Bukan ke kamera, bukan ke tribun, tapi ke rekan-rekannya. 1 dipeluk, 2 dipeluk, 3 dipeluk juga. Kayak mau bilang, tenang, ini bukan kerja aku sendirian, walau tadi aku emang agak brutal. Dan disitulah kelihatan bedanya. Hari itu, nama Megawati bukan cuma nama pemain. Itu sudah kayak judul bab baru. Musim ini penuh tekanan, ekspektasi tinggi, komentar netizen lebih pedas dari sambal. Dan tiap pertandingan rasanya kayak final. Di kondisi begitu, Mega malah berdiri paling depan. Saat pemain lain mulai kehabisan nafas, Megatron justru kayak nemu colokan baru. Tinggal tekan tombol dan boom, Final Four pun diamankan. Ini bukan cerita satu pertandingan. Ini cerita tentang mental, nyali, dan sedikit unsur nekat. Penentu nasib tip, saat laga genting, bola ke siapa? Ke Mega. Dan hasilnya biasanya senyum atau pelukan. Konsisten kayak wifi tetangga yang gak pernah mati. Sepanjang musim, dia top skor tim. Bukan karena hoki, tapi karena emang rajin hajar. Spike paling bikin mikir ulang buat berdiri di depan net. Beberapa lawan bahkan refleks menghindar. Bukan drama, itu insting. Efisiensi serangan. Walau dijaga rame-rame, hasilnya tetap poin. Kayak udah tahu jawabannya sebelum soal keluar. Main habis-habisan walau badan gak ideal. Yang lain mikir, kurang fit, main aman. Mega mikir, kurang fit, tapi masih bisa lompat. Pemimpin tanpa ban kapten. Gak pakai simbol, pakai aksi. Kalau bola krusial datang, semua otomatis nengok ke satu arah. Efek mental. Sebelum Final Four mulai, nama Mega sudah lebih dulu masuk kepala lawan. Belum servis, udah kepikiran duluan. Transformasi Megatron. Dari bintang jadi ikon. Dari andalan jadi pusat gravitasi. Yang bikin lawan makin pusing, mereka tahu bolanya ke Mega. Dan tetap gak bisa menghentikan. Saat poin terakhir jatuh, suasana berubah drastis. Ada yang langsung nangis, ada yang bengong, ada juga yang masih mikir, ini beneran lolos ya? Set keempat tadi hampir bikin jantung copot. Nyaris semua habis, tenaga, emosi, dan kesabaran. Tapi justru di situ Mega berdiri paling tegak. Ambil bola, ambil resiko, ambil alih cerita. Dan setelah semuanya selesai, dia balik lagi ke rekan-rekannya. Peluk satu-satu, tanpa teriak, tanpa gaya lebay. Momen itu sederhana, tapi ngena. Karena ini bukan cuma soal lolos Final Four. Ini soal mimpi yang hampir jatuh, tapi ditarik lagi ke atas. Malam itu, semua sepakat satu hal. Megawati bukan cuma pencetak poin terakhir. Dia alasan kenapa cerita ini belum tamat. Dan kalau Megatron sudah menyala, biasanya sejarah gak punya pilihan lain selain ikut tercipta. Kalau biasanya pemain voli masuk lapangan buat cari poin, yang satu ini masuk lapangan kayak mau nyelesain urusan pribadi. Bukan sekedar mau menang, tapi kayak punya dendam yang belum lunas. Yep, kita lagi ngomongin Megawati Hangestri. Ia bukan cuma pencetak angka, ia ini semacam charger mental tim. Sekali Mega teriak, satu tim langsung auto nyala. Lawan pun pelan-pelan sadar satu hal. Ini orang bukan mau menang doang, ini orang gak terima kalah. Atmosfer pertandingan langsung berubah. Dari yang tadinya ayo main voli, jadi ayo bertahan hidup. Apa yang ditunjukkan Megawati saat membela Pertamina Enduro melawan Popsivo itu sudah lewat batas wajar. Ini bukan pertandingan voli biasa, ini sudah kayak final turnamen antar galaksi. Dan Mega mainnya bukan kayak atlet, tapi kayak bos terakhir. Masalahnya satu, kondisi badannya nggak fit. Secara logika normal, atlet kalau lagi nggak enak badan itu main aman. Mega tidak kenal kata aman.
Setiap lompatan berat, setiap mendarat kayak mikir, ini Nutut masih punya garansi nggak ya? Tapi begitu bola naik, Mega langsung bilang ke semesta, udah, lempar aja ke gue. Sejak set pertama kelihatan jelas, ini bukan Megawati mode hemat, ini Megawati mode nekat. Spike dilepas full power tanpa mikir besok bisa bangun atau enggak. Blok 2 dihajar, blok 3 dihajar juga. Pokoknya semua yang berdiri di depan net dianggap objek latihan kekuatan. Ada momen Mega mendarat, napasnya panjang, mukanya nahan sakit. Penonton mikir, wah ini istirahat nih. 2 detik kemudian dia berdiri lagi sambil minta bola. Lawan cuma bisa mikir, ini orang manusia apa patch update? Lalu datanglah momen legendaris. Momen yang bikin semua refleks bertahan hidup aktif. Mega melepaskan spike kilat. Arah bolanya muter kayak GPS rusak dan hampir headshot. Bola ngarah ke kepaha pemain Popsivo, Arcella. Refleks Arcella langsung bekerja. Bukan mikir terima bola, tapi mikir kalau ini kena kepala, karir tamat. Dia menghindar, bukan karena malas, tapi karena naluri bertahan hidup. Dan itu keputusan paling bijak hari itu. Yang lebih lucu, pemain Popsivo lain di depan net cuma bisa bengong. Matanya ngikutin bola sambil mikir, barusan apa yang lewat? Belum cukup, beberapa poin kemudian bola muntah. Chaos depan net. Mega dapat bola tanggung. Normalnya pemain mikir 2 kali. Mega langsung hajar jarak dekat. Hasilnya, headshot versi ringan tapi bikin deg-degan. Bola nyaris kena kepala bersih. Untung tangan masih nyangkut dikit. Kalau enggak, itu sudah masuk kategori konten slow motion traumatis. Sejak momen itu, pertahanan Popsivo goyah. Ada yang salah posisi, ada yang jatuh sendiri, ada yang telat reaksi. Bukan karena mereka jelek, tapi karena tempo serangan Mega sudah di luar akal sehat. Intinya satu, Megawati tidak main setengah-setengah. Bola bagus, dihajar. Bola jelek, dihajar juga. Resiko tinggi, iya, tapi mental lawan langsung ciut. Buat Popsivo, ini bukan cuma kehilangan poin, ini kehilangan rasa aman. Dan buat penonton, satu hal jadi jelas, Megawati Hangestri sedang bermain di mode ekstrim, nekat, cepat, dan bikin lawan mikir 2 kali buat berdiri di depan net. Segitu dulu hiburan hari ini.